Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab 8 IPA, pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan salah satunya adalah penebangan hutan. Eksploitasi hutan oleh manusia dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan pembakaran hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan lahan pindah, serta penggundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kayunya. Penebangan hutan mengakibatkan penuhnya organisme yang hidup di dalamnya. Punahnya, suhu lingkungan meningkat, terjadi erosi, tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau, dan banjir ketika musim hujan. Suhu lingkungan meningkat, terjadi erosi. Untuk itulah kita perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, di antaranya dengan cara sebagai berikut: memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan. Penebangan dan penanaman kembali harus seimbang, reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Pencemaran lingkungan, timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut hasil dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, maka dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Pencemaran lingkungan, perubahan pH. Tingkat keasaman pH optimal untuk kehidupan organisme antara 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mengurangi konsentrasi ion-ion hidrogen, sehingga pH air akan berubah, mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Perubahan warna, bau, dan rasa. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dan air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan tidak kenyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Pencemaran air. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna, berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, komponennya kertas, presentase 41, limbah bahan makanan 21, gelas 12, logam besi 10, plastik 5, kayu 5, karet dan kulit 3, kain atau serat tekstil 2, logam aluminium 1. Pencemaran lingkungan, pencemaran udara, rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC fluorokarbon yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin AC lemari, es bahan penyemprot, insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pemanasan global. Panas matahari mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun, karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemaran, panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi, dan panas matahari
terperangkap di atmosfer. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa di rumah kaca, sehingga dinamakan efek rumah kaca. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan permanasan global. Pencemaran lingkungan, pencemaran udara, hujan asam. Jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama, maka akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena air hujan mempunyai pH di bawah 5,6. Sumber pencemaran udara, pengaruh polusi terhadap organ tubuh manusia. Pencemaran suara, sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 dB akan mengganggu kesehatan manusia. Hilangnya pendengaran dimulai pada tingkat kebisingan 80 sampai 90 dB selama 8 jam. Pada tingkat 120 dB akan membuat telinga sakit dan dapat membunuh manusia pada tingkat 180 dB. Contoh soalnya. Bagaimana cara mengatasi suara bising? Penyelesaian. Upaya penanggulangan pencemaran suara adalah sebagai berikut. Membuat dinding kedap suara. Menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara. Para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Oke, sampai sini tentang pencemaran lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.